Kali ini kita akan bahas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dengan kode sahamnya IPCC. Sini kalau kita lihat IPCC ini harganya sekarang di 815. Lalu trennya baru-baru ini naik ya, semenjak Januari 2023 sampai sekarang trennya naik. Ditambah lagi baru bagi dividen ya di tanggal 10 Juli kemarin. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu PJC baru IPO ya di tahun 2018. Sini turun lalu perlahan merangkak naik ya di sini. Kalau kita lihat kita bandingkan dengan ROE dan EPS-nya di sini hampir sama ya. Di sini karena baru IPO kemungkinan di sini masih kemahalan valuasinya, jadi dia turun dulu sampai ke tahun 2020 di masa pandemi di sini ya. Lalu mulai merangkak naik di sini. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita lihat di sini hampir sama antara pergerakan harga sahamnya dengan kinerjanya di sini. Itu tadi ya untuk pergerakan harga saham dari IPCC. Mungkin nanti di akhir sesi nanti kita coba ya proyeksikan harga sahamnya apakah masih bisa naik ataupun sudah maksimal kenaikannya atau malah kemungkinan turun. Dan kita juga nanti atur ya strateginya apa masih layak buat dibeli atau buat di hold. Sebelum nanti kita lanjut ya untuk proyeksi harga saham di akhir sesi nanti, kita coba cek dulu ya profil singkat dari PT Indonesia Kendaraan Terminal ini atau IPCC. Jadi IPCC ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha kendaraan terminal dan beroperasi di Tanjung Priok. Dan perusahaan ini memberikan jasa bongkar muat ya. Jadi ini seperti bongkar muat, lebih tepatnya ekspor impor ya, terminal ekspor impor mobil atau kendaraan dan alat berat juga ya. Jadi intinya ya terminal buat kendaraan untuk ekspor dan impor. Jadi ini terminal sebelum dikirim dan masuk ke negara kita atau impor. Dan untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk jumlah saham yang beredar ada 1,82 miliar lembar saham. Untuk market cap-nya 1,5 triliun. Lalu jumlah saham yang beredar di masyarakat ini 22,5%. Lalu sisanya itu yang paling besar oleh PT Pelindo Multi Terminal 71,28%. Jadi ini pengendalinya di PT Pelindo ya. PT Pelindo ini BUMN. Lalu di sini untuk Pelindo ini IPCC ini bisa dibilang saham yang liquid ya, karena market cap-nya cukup besar, walaupun tidak terlalu besar, tapi ini lumayan 1,5 triliun. Dan jumlah saham yang beredar di masyarakat juga lumayan lah ya. Cukup banyak 22,5%. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah karena liquid. Oke, untuk neraca keuangannya di sini untuk kasnya itu cenderung bertambah. Cuman di kuartal 2 ini cenderung turun ya kasnya dibanding kuartal 1 kemarin. Oke, untuk perkembangan asetnya di sini turun juga ya, turun sempat trennya naik, lalu di sini di kuartal 2 ini turun ya, perkembangan asetnya turun sekitar 20% ya, lumayan. Dan kasnya ini turun 43%. Ya kemungkinan ini karena ya ini ya kita lihat untuk perkembangan ekuitasnya di sini cenderung sama ya, kurang lebih, tapi kita lihat di sini di akhir naik ya ekuitasnya. Walaupun nggak signifikan, tapi kita lihat trennya lumayan naik walaupun nggak signifikan. Nah ini ya penyebab dari kasnya turun ataupun asetnya turun. Kita lihat di sini IPCC kayaknya bayar hutang ya, menggunakan kasnya untuk bayar hutang. Di sini tren hutangnya turun ya, lumayan turun jauh ya, dari 1 triliun sekarang tinggal 531 miliar, hampir setengahnya ya. Lalu dari segi DER-nya atau debt to equity-nya untuk IPCC ini, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ini tahun 2022 ya. Di tahun 2022 itu sempat 0,89 atau 0,9 ya.
Dulu di tahun 2018 0,14, sekarang tinggal 0,89. Lumayan naikkan yang signifikan ya. Lalu di sekarang ini di kuartal 2 2023 tinggal 0,43 DER-nya. Kecil ya untuk DER-nya. Termasuk DER yang ideal, karena buat saya DER yang ideal itu di bawah 0,5. Dan ini 0,43. Jadi untuk IPCC ini kemungkinan gagal bayar hutangnya kecil ya. Dan kalau DER-nya kecil, maka labanya nanti maksimal atau marginnya lebih maksimal. Margin laba bersihnya lebih maksimal karena nggak ada beban untuk bayar bunga pinjaman. Itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan dari IPCC. Oke, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan dari IPCC ini. Kalau kita lihat di sini untuk pendapatannya, kalau kita lihat tren 5 tahun terakhir itu di tahun 2018 sampai 2020 itu trennya menurun, lalu mulai merangkak naik ya. Sampai sekarang itu puncaknya di kuartal 4 2022 itu tertingginya, pendapatannya sekitar 218 miliar. Namun sekarang udah mulai turun ya. Di semenjak kuartal 1 kemarin dan sekarang dia trennya menurun. 2018 turun ke 191 miliar dan sekarang 176 miliar pendapatannya. Turun ya trennya. Lalu kita lihat dari tahun ke tahun, di tahun 2018 ke 2020 trennya turun, lalu udah mulai merangkak naik ya. Di sini tahun 2023 ya kemungkinan ini kalau masih tren menurun ya, mungkin di tahun 2023 ini pendapatannya turun ya di tahun 2023. Tapi kita lihat nanti ya di kuartal 3 dan 4 apakah nanti akan naik atau turun. Kalau ini turun ya mungkin di pendapatannya akan turun juga di revenue per tahunnya. Lalu dari segi laba bersihnya di sini sempat turun ya di tahun 2018. Kita lihat ya tren 5 tahun terakhir 2018 turun ke tahun 2020 lalu mulai merangkak naik ya. Dan di sini kalau kita lihat laba bersihnya itu tertingginya di kuartal 3 ya. Kuartal 3 2022 sekitar 63 miliar, sekarang tinggal di 37 miliar. Jadi trennya turun ya. Selama 3 kuartal terakhir ini trennya menurun untuk laba bersih IPCC. Jadi tertingginya itu di kuartal 3 2022 kemarin. Dan sampai sekarang IPCC ini masih belum bisa naik lagi ya ke kuartal 3 ini. Ya, nggak tahu ya nanti di kuartal 3, kuartal 4 apakah akan naik. Nanti kita akan update ya di kuartal 3, kuartal 4 nanti. Lalu untuk profit marginnya sekarang 21%. Tertingginya itu 5 tahun terakhir itu 42% di tahun 2018-2019. Sekarang profit marginnya 21%. Turun ya. Di kuartal 3 sempat 31%, lalu sekarang udah mulai turun ya. Profit marginnya tinggal 21%. Lalu dari segi ROE-nya sekarang 3% ya. 3%. Kalau kita lihat keseluruhannya di sini, kalau ini 3,5%, 6%. Kalau kuartal 3 dan kuartal 4-nya sama ya, 3% dan 3%, ya kemungkinan ROE per tahunnya itu 12% ya. ROE-nya. Kemarin di tahun 2022 itu 14%, ya kemungkinan kalau ini sama ya, 3%-an, ya kemungkinan ini ROE-nya turun ya, dari 14% menjadi 12% per tahun ROE-nya. Idealnya itu ROE itu 15% ke atas ya. Di sini kemungkinan ROE-nya ya sekitar 12-14% ya masih cukup baik lah. Lalu dari segi EPS-nya juga di sini hampir sama, turun di tahun 2018 sampai 2020 lalu mulai naik. Dan di sini sama ya, EPS-nya juga mulai menurun semenjak kuartal 4 2023 kemarin sampai sekarang. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari IPCC ya. Kita lihat trennya sudah mulai menurun ya dari segi laba bersih dan pendapatannya. ROE-nya juga di sini kemungkinan nanti ya sekitar 12-15% ya. Ya masih lumayan cukup baik lah. Enggak. Oke, kita lanjut ya untuk strategi dan prospek perusahaan dari IPCC ini. Jadi untuk menjaga laju pertumbuhan kinerja pada kisaran 15-20% dibandingkan tahun lalu, jadi IPCC ini memiliki beberapa strategi ya. Yang pertama itu investasi pada bisnis lain. Jadi IPCC berupaya mengembangkan portofolionya dengan investasi di beberapa bisnis lain. Jadi nanti IPCC
mencoba ya untuk berinvestasi di bisnis lain. Jadi nggak cuma mengharapkan dari bisnis terminalnya, terminal ekspor impor kendaraannya. Jadi nanti mungkin PCC juga mencoba berinvestasi ke bisnis lain untuk meningkatkan pendapatannya atau mengembangkan portofolionya. Lalu di sini juga IPCC mengembangkan kerjasama dengan pihak mendukung unit bisnis. Jadi ini mendukung bisnis baru ya mungkin yang berhubungan ya dengan investasi di bisnis barunya, bisnis lainnya. Ini untuk mendukung bisnis baru dengan sejumlah pihak yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah. Jadi IPCC itu nggak mau sembarangan ya berinvestasi, jadi dia untuk bekerja sama dengan beberapa pihak yang bisa mendukung bisnisnya yang baru nanti. Lalu untuk yang ketiga itu peningkatan kapasitas terminal kendaraan. Jadi dia masih nyoba ekspansi ya untuk meningkatkan kapasitas. Jadi untuk mengantisipasi nanti kenaikan throughput sejumlah strategi PCC akan didukung oleh dana dan belanja modal. Jadi dia nanti kan untuk mengantisipasi ya kenaikan throughput ini. Jadi PCC nanti meningkatkan kapasitas ya untuk terminalnya. Itu tadi ya untuk strategi dari IPCC. Lalu untuk dari segi prospek, jika resesi menurun maka kemungkinan kinerja IPCC akan tetap baik ke depannya. Jadi emang ini IPCC mengharapkan nanti dari industri kendaraan, jika nanti industri kendaraan seperti Astra dan lain-lain misalnya, atau produsen mobil atau perakitan mobil seperti Toyota, Honda ataupun yang Hyundai dan lain-lain, kalau itu kenaikannya naik atau industri itu bagus, juga akan mempengaruhi dari IPCC ini. Karena IPCC ini lebih ke kegiatan ekspor dan impor kendaraan ya. Jadi kalau permintaan mobil atau kendaraan ini naik, maka juga berpengaruh dengan IPCC ini. Jadi kalau kita lihat kalau Astra di bidang otomotifnya naik ya, kemungkinan imbasnya juga ke IPCC. Jadi intinya itu ya. Dan jika resesi menurun ya mungkin IPCC akan kembali baik lagi seperti di kuartal 3 2022 kemarin. Itu tadi ya untuk strategi dan prospek dari PCC. Untuk kompetitor dan GCG-nya di sini, untuk kompetitor di BI ya khususnya ya. Di sini ada Nusantara yang sejenis dengan IPCC ini, ada Nusantara Pelabuhan Handal Tbk atau PORT dan ICTSI Jasa Prima Tbk. Di sini ada 2. Untuk kalian yang megang atau hold saham IPCC bisa dicek ini ya, dibandingkan. Saya masih belum sempat ya untuk bandingkan. Mungkin kalau memang ada waktu mungkin saya akan bandingkan PCC dengan kompetitornya ini. Lalu dari segi integritasnya dan manajemen GCG-nya, untuk manajemen PCC ini nilai cukup baik ya. Lalu PCC juga transparan dalam informasi yang relevan terkait perusahaannya. Namun untuk dari segi ini ya, induknya PCC ini Pelindo. Di sini dari Pelindo juga pernah melakukan korupsi ya. Di tahun 2020 kalau nggak salah ini, itu ada dugaan korupsi di Pelindo. Jadi Pelindo ini karena induknya jadi juga masih berpengaruh lah ya dengan IPCC. Jadi dari segi GCG, IPCC nggak terlalu baik juga ya, karena memang ada kejadian atau kasus korupsi dilakukan oleh Dirut Pelindo 2 ini. Itu tadi ya untuk kompetitor dan GCG-nya. Oke, kita lanjut untuk kesehatan cash flow-nya. Untuk IPCC ini dimulai dari arus kas-nya. Untuk aktivitas operasi, arus kas-nya ini lumayan bagus ya. Positif semenjak 2019 sampai 2022, artinya uang masuk lebih besar dibandingkan uang yang dikeluarkan IPCC ini dalam aktivitas operasinya. Dan kalau kita lihat arus kas-nya bertumbuh ya. Ini bagus sekali. Kalau arus kas bertumbuh, kemungkinan perusahaannya juga bertumbuh. Cuman kita nggak tahu ya di tahun 2023 ini, karena kuartal 3, kuartal 4 juga belum, masih menunggu kuartal 3, kuartal 4 ya. Ya, jadi kemungkinan ya mulai turun sih. Karena 2022 itu puncaknya ya, mungkin di sini agak turun. Tapi kita lihat nanti ya. Kita juga nggak tahu ya kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Lalu dari segi aktivitas investasi di sini,
IPCC itu di tahun 2018 itu negatif ya. Sini semua rata-rata negatif, artinya bagus ya. Jadi sini artinya IPCC melakukan investasi, ya mungkin melakukan lebih ke melakukan investasi ke bisnis lain ataupun berekspansi ya untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun di sini di tahun 2018 ya yang lumayan aktivitas investasinya lumayan besar, dan sekarang tinggal mungkin agak kecil ya di sini. Untuk tahun 2023 karena belum keluar kuartal 3 kuartal 4-nya, nanti baru ditampilkan ya. Untuk aktivitas pendanaannya di sini ya, di sini karena tahunan ya saya share. Jadi untuk aktivitas pendanaannya di sini kok kita lihat di sini trennya negatif ya, sempat positif, artinya di sini di tahun 2018 ini IPCC melakukan menambah hutangnya ya, dan di tahun 2019 sampai 2022 IPCC berusaha untuk mengurangi hutangnya. Tapi kita tahu ya tadi di awal itu DIR-nya 0,48, jadi aman lah ya untuk dari segi hutang dari IPCC ini, nggak ada masalah, masih kecil. Oke, untuk dari segi dividennya di sini cek untuk dividennya. Jadi IPCC ini kalau kita lihat dari DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu rata-rata sekitar 50%-an ya. IPCC ini nggak terlalu konsisten untuk bayar dividen, jadi sempat nggak bayar dividen di tahun 2018 dan 2021. Dividen payout ratio-nya lumayan royal, sekitar 50%-an, sempat 70% ya. Ya, kalau kita rata-ratakan ya sekitar 50%-an. Untuk yield-nya ini, di IPCC ini juga kadang membagikan dividen interim ya. Dividen interim, cuman nggak terlalu konsisten. Itu pernah di tahun 2019 dan tahun 2022 kemarin. Dividen interimnya sekitar ya 21 sampai 57%-an. Dari segi yield-nya ini, kalau kita lihat dividen yield-nya sekitar 5%-an lah ya. Tapi kalau dia digabungkan dengan dividen interimnya ya mungkin sampai 10%. Cuman nggak terlalu konsisten ya, jadi kadang bagi dividen tahunan dan dividen interimnya ya. Jadi pernah di tahun 2019 itu sekitar 10%, dan tahun 2022 jadi kalau kita totalkan sekitar 6%. Kalau ada dividen yield, ada dividen interimnya. Tapi kalau secara umum itu 4,5%, lumayan baik ya, cukup besar untuk dividen yield dari IPCC ini. Itu tadi ya untuk dividen ya. Sayangnya untuk IPCC ini kadang nggak terlalu konsisten bagi dividen. Kita lanjut ya untuk valuasi dari IPCC ini. Kita lihat dari segi book value-nya cenderung bertumbuh. Book value-nya di tahun 2018 itu sempat 130, di sini 600, sekarang udah 682. Ya, cenderung bertumbuh ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Untuk PBV-nya di sini karena awal 2018 itu IPO ya. IPO itu PBV-nya 12,8 kali ya, kemahalan ya. Wajar dia sampai turun sekarang. Turun sampai di tahun 2020 ini. Dari 12,8 kali sampai 0,7 kali. Jadi itulah ya kalau IPO dikasih harga mahal gitu ya. Mungkin saya nggak pernah mau beli sama IPO. Lalu di sini sekarang tinggal di 1,1 kali PBV-nya. Ya kalau kita lihat rata-ratanya sekitar itu ya. Kalau kita lihat rata-rata itu sebenarnya di 1,8 kali. Ya ini masih di bawah rata-rata ya, PBV-nya masih murah. Nanti atau diskon. Lalu dari segi PER-nya itu ya, kalau kita lihat per tahunnya itu tertingginya 17 kali dan sekarang tinggal 9 kali ya. Jadi masih di bawah 15 kali, masih PER-nya bisa dibilang masih murah karena di bawah 15 kali. Lalu dari segi EV per EBITDA-nya di sini kalau kita lihat sekarang 4 kali ya. 4 kali. Kemarin kalau kita lihat per tahunnya itu tertingginya itu pernah 168, sekarang 11 kali. Jadi kalau EV per EBITDA-nya kurang dari 10, maka ini masih dianggap murah. Sekarang kan 4 kali, jadi masih murah. Jadi dari segi PBV, PER dan EV per EBITDA-nya masih tergolong murah ya, atau masih terdiskon. Lalu kalau kita lihat di sini untuk nilai intrinsiknya, harga wajarnya dengan metode histori 5 tahun di sini ya. Ya, di sini udah saya evaluasikan.
Harga wajarnya itu sekitar 980 sampai 1136 ya, sekitaran segini ya harga wajarnya. Sekarang itu harga di bursa itu 18 Juli kemarin 815. Ini harga wajarnya kalau kita rata-ratakan kemarin di sini 1050 ya, masih margin of safety-nya masih 22%. Ya, masih under value ya. Untuk proyeksikan harga saham dari IPCC ini, apakah masih bisa naik atau stagnan di sini? Karena udah hampir all time high ya 3 tahun terakhir. Dan apakah masih mungkinan ada turun? Ya, ini menurut pendapat pribadi saya ya untuk proyeksi harga saham ini. Jadi disclaimer on, bukan ajakan jual beli. Jadi kemungkinan untuk IPCC ini, kalau kita lihat kinerjanya emang trennya menurun ya, menurun. Tapi kalau kita lihat di sini memang kadang IPCC ini naik turun langsung, tapi trennya ini ya, trennya bertumbuh. Dan kalau kita lihat valuasinya juga masih margin of safety-nya sekitar 20%-an. Jadi valuasinya sekitar masih harga wajarnya 1000. Jadi kemungkinan untuk IPCC ini masih bisa naik ya sampai 1000. Kemungkinan masih bisa naik sampai ke 1000. Kenapa? Walaupun sini ROE ataupun EPS-nya atau pendapatan atau laba bersihnya turun, kalau saya lihat itu IPCC DER-nya udah mulai turun ya. DER-nya dari 0,9 sampai sekarang 0,45. Artinya apa? Artinya karena hutangnya turun, jadi mungkin beban bunganya nanti, cicilan bayar pinjamannya itu turun, itu nggak akan menggerus laba bersihnya nanti, atau nanti mungkin laba bersihnya akan lebih maksimal. Kalau laba bersihnya maksimal, kemungkinan nanti labanya lebih bisa naik ya, lebih besar, marginnya lebih besar. Nah mungkin itu akan meringankan untuk atau bisa meningkatkan laba bersih nanti, laba bersih atau EPS dari IPCC ini. Jadi kemungkinan IPCC ini akan lebih gampang buat naik atau meningkatkan laba bersihnya. Jadi itulah yang mungkin menurut saya mungkin IPCC ini masih bisa naik. Walaupun sekarang ROE-nya atau EPS-nya turun, karena sekarang hutangnya udah kecil, ya mungkin dia masih bisa naik lebih gampang ya. Makanya saya lebih senang perusahaan yang DER-nya itu kecil, karena nanti labanya lebih maksimal. Kalau kemarin itu karena margin atau hutangnya lumayan besar 0,89, walaupun di bawah 1 tapi masih tergolong besar. Sekarang ini tinggal 0,4. Itulah yang menyebabkan saya berasumsi mungkinan masih bisa naik ke harga wajarnya 1000. Sekarang 815 ya. Namun untuk sekarang, untuk kalian apakah masih layak buat dikoleksi? Kalau saya pribadi menurut saya belum tertarik ya untuk mengoleksinya sekarang. Kenapa? Ya sebenarnya ini udah telat. Idealnya itu kita belinya di sini nih, di Januari 2023. Namun untuk kalian yang sudah megang masih layak di hold ya, kemungkinan masih bisa naik. Naiknya mungkin 1000, karena sekarang hutangnya kecil ya, labanya mungkin nanti maksimal nanti. Tapi untuk sekarang ya udah ketinggalan kereta ya. Lagi pula ini baru bagi dividen ya, kemungkinan nanti bisa turun juga nih. Tapi masih ada kemungkinan itu naik. Tapi saya feeling saya sih masih bisa naik sih IPCC ini sampai ke 1000. Walaupun saya masih belum tertarik untuk IPCC karena udah ketinggalan kereta. Ya. Idealnya itu belinya di sini nih, di sekitar segini kemarin. Itu tadi ya untuk strategi dan proyeksi harga saham PCC. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan update ya di kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Oke, terima kasih.